Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslim masa kini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak akan menciptakan sesuatu tanpa ada manfaat yang terkandung di dalamnya, termasuk bumi. Di bumi Allah ciptakan sungai, laut, gunung, hutan, dan tumbuhan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selain memanfaatkannya, manusia juga diberi mandat untuk memelihara dengan cara mengelola sumber daya alam tersebut berdasarkan asas kelestarian. Dengan melestarikan alam yang telah disediakan Allah, maka alam akan memberikan kemakmuran tidak hanya untuk saat ini, namun untuk generasi yang akan datang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat 19-20. Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup. Dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 19-20. Namun sayang, karena ambisi dan ego sebagian umat manusia, amanat untuk memanfaatkan dan mengelola alam secara lestari belum terjadi. Hutan-hutan masih dibakar untuk membuka lahan baru dan mendapat kayu ilegal. Hewan-hewan langka dan dilindungi diburu untuk diambil daging dan kulitnya. Sungai-sungai diracun untuk mendapatkan ikan, laut dibom agar tangkapan banyak, dan masih banyak lagi perbuatan manusia yang merusak alam demi kepentingan sesaatnya. Nauzubillah min dzalik. Padahal ajaran untuk tidak berbuat kerusakan pada alam, memelihara lingkungan, berbuat yang terbaik bagi umat manusia menjadi ajaran yang sangat dijunjung tinggi dalam agama Islam. Seperti diriwayatkan oleh Tabrani, Nabi SAW bersabda, "Barang siapa tidak menyayangi siapa yang berada di bumi, maka tidak menyayanginya siapa yang berada di langit." Hadis riwayat Tabrani. Pemirsa, ada banyak cara untuk menjaga bumi kita bersih. Di antara cara yang paling mudah adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Hal yang mudah namun sulit untuk dilakukan secara istiqomah. Selain menjaga kebersihan lingkungan, kita juga bisa memanfaatkan limbah atau sampah di sekitar kita untuk hal yang berguna. Hal ini bisa mengurangi makin bertambahnya sampah di bumi. Dan inilah yang kini coba dilakukan oleh Lani. Dengan keterampilannya, ia memanfaatkan limbah kaleng bekas untuk dijadikan karya cantik yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Assalamualaikum Kak Lani. Ih, pas banget ya. Emang kalau gini nih, kalau rezeki anak soleh katanya. Datang-datang Kak Laninya ada di luar rumah. Pas nih Kak, jadi tuh tadi kan aku ngemil-ngemil di rumah. Cemilan habis. Terus inget, kaleng kosong jangan dibuang. Mendingan kasih ke Kak Lani, karena Kak Lani pasti lebih butuh. Bukan buat apa-apa, tapi buat didaur ulang. Jadi sesuatu yang menarik kayak yang di depan aku gini, ya kan Kak? Iya betul. Ini ada 3 yang punya aku di rumah. Bisa dipakai nggak semuanya? Bisa banget. Tapi ini udah kosong jadinya. Udah habis nggak tadi. dapat isinya. Gak dapat isinya. Oh iya ya. Nggak apa-apa deh. Ya Allah Kak, maaf ya Kak. Udah Datang ke dikasih, sini loh. alhamdulillah. Iya. Kaleng Lani merupakan salah satu bentuk kerajinan dari kaleng yang telah terkenal di Indonesia. Adalah Lani Cahyaningsari yang memulai usaha ini di tahun 1998. Berawal dari kondisi krisis moneter pada saat itu, terpaksa membuatnya berhenti dari pekerjaannya. Namun itu tak lantas membuatnya berhenti berkreasi. Ibu 3 anak ini mencoba berwira swasta sekaligus menyalurkan hobinya dalam melukis. Ia mencoba melukis di berbagai media seperti kayu, keramik, hingga kaleng. Namun, ia merasa melukis di kaleng memiliki keunikan tersendiri. Untuk media lukisnya ini, Lani biasanya menggunakan kaleng baru serta kaleng bekas. Untuk kaleng baru, Lani mendesain sesuai dengan fungsi yang ia inginkan, seperti kaleng kerupuk dan kaleng untuk tempat makanan. Sementara kaleng bekas yang biasanya ia dapat dari kerabat, ia gunakan sebagai kaleng tempat pensil, kotak CD, tempat sampah, ember keran air untuk cuci tangan, dan masih banyak lagi. Dalam melukis, Lani memang tak hanya mengandalkan keindahan, tapi ia ingin menciptakan barang yang mempunyai nilai fungsi. Untuk temanya, Lani biasanya menggambar macam-macam tumbuhan, hewan, huruf, atau angka. Selain itu, ia selalu menggunakan warna-warna cemerlang untuk setiap karyanya. Hal ini untuk menarik minat anak-anak. Untuk penjualannya, selain mendisplay langsung di galeri, Lani juga memasarkan produk-produknya melalui media sosial. Ini Kak Lani lagi ngapain sekarang? Iya, ini kan tadi kan kaleng yang kakak bawa, ini kan kaleng susu. Nanti kemudian aku olah lagi, terus akhirnya jadikan celengan seperti ini tuh. Nanti gampang banget, tinggal dilobangin tutupnya. Terus ya udah kita gambar aja, jadi untuk celengan anak-anak kayak gitu. Ini lumayan banyak peminatnya. Yang
bentuk-bentuk banget seperti ini. soalnya. Oke, gitu. oke, oke. Nah, ini yang lagi Kalani kerjain apa nih? Ya ini celengan. Lagi melukis? Iya, melukis. Ini nanti kebetulan Oke. biasanya tuh sering untuk workshop atau enggak untuk souvenir ulang tahun. Jadi bisa ditulis nama satu-satu teman yang mau kita kasih. Oh, Jadi gitu. Jadi gambar saya tuh custom gitu lah, Mbak. Custom, Bisa pesan mau Iya, nama iya, apa, mau bentuknya seperti apa kayak gitu. Nah nih pemirsa muslimah yang ini kalau dilihat di belakang ini kan juga banyak banget ya aneka motif, terus aneka warna plus dengan aneka bentuk dan juga kegunaannya itu beda-beda nih. Ada yang banyak kan tapi celengan ya sebenarnya ya. Sebelum pandemi tuh banyak celengan karena untuk souvenir ulang tahun atau enggak kayak workshop, aku kan suka ngajar-ngajar ke sekolah-sekolah tuh. Mereka biasanya inginnya bahannya bahan daur ulang. Jadi sekalian ngajarin cara daur ulang kan sampah, daur ulang sampah, sekalian gimana caranya melukis, mewarnai seperti itu. Cuman sejak pandemi ini kan workshop jadi agak berhenti dulu ya. Nah terus kebetulan alhamdulillah ini ada ide baru. Jadi ember, biasanya kan saya bikin ember ini untuk tempat sampah. Nah ini jadiin ember cuci tangan. Jadi alhamdulillah peminatnya banyak banget. Ini Ada tulisannya, iya, yuk cuci tangan. Terus ada Oh, kerannya. Keren. Ini nih. ide Iya, terus sama kreativitas, ini Kak, karena workshopnya ke sekolah-sekolah berkurang, jadinya aku ngadain online. Jadi kayak gini, jadi nanti aku kirimin nih paket-paket ini ke rumah, nanti kita zooman gitu, ngajarin kayak gitu. Seru ya, selalu ada jalan menuju Roma ini kayak gitu. Kalau mau belajar gimana pun caranya bisa, selama ada kemauan. Tapi gini, ngomongin tentang melukis, kalau bisa kita lihat nih lukisan Kalani. Tuh. Kan sebenarnya kalau di Islam sendiri itu ada aturan tuh, cara melukisnya itu nggak boleh yang terlalu menyerupai sama makhluk hidupnya ya Kak ya. Betul. Ini udah bener sih sebenarnya ya Kak ya. Tapi saya juga mau ngasih tahu juga nih ke pemirsa muslimah sakini, sebenarnya idealnya kalau misalnya kita mau melukis itu biar tidak salah kaprah itu seperti apa ideal liputannya. Pemirsa, hingga saat ini banyak pro dan kontra yang menanggapi hukum melukis makhluk hidup, baik untuk pajangan atau untuk pakaian. Dalam hal berpakaian, beberapa ulama berpendapat hukum sholat memakai pakaian bergambar makhluk hidup adalah mubah. Pada dasarnya, Islam tidak menyatakan jika sholat orang yang memakai pakaian bergambar itu batal. Artinya sah-sah saja hukumnya sholat memakai pakaian dengan gambar makhluk hidup. Namun perlu diketahui, makhluk hidup yang diizinkan adalah tumbuhan. Namun jika gambar tersebut berupa ular, harimau, atau makhluk yang terlihat nyata, maka hal itu dilarang. Karena makhluk hidup dengan jenis tersebut pada dasarnya dilarang untuk digambar ataupun dilukis. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Sungguh orang yang melukis gambar ini akan diazab pada hari kiamat kelak. Mereka akan diminta untuk menghidupkan makhluk-makhluk yang mereka lukis tersebut." Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut, ada ganjaran pada pembuat baju atau pelukis gambar makhluk hidup seperti binatang yang menyerupai aslinya. Hukum haram tersebut tidak asal ditetapkan. Banyak pernyataan Rasulullah SAW yang melarang untuk melukis makhluk hidup hingga sangat mirip. Karena itu sama saja menandingi kekuasaan Allah SWT. Selain itu, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Tidak boleh bagi seorang muslim sholat menggunakan pakaian yang ada gambarnya, baik itu gambar manusia maupun yang lain yang memiliki ruh, seperti gambar kuda, unta, atau burung." Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kalian tinggalkan gambar, melainkan kalian hapus." Dan beliau bersabda, "Sesungguhnya para penggambar akan diazab pada hari kiamat dan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang telah kamu ciptakan." Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebuah hadis juga mengatakan jika malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang memiliki gambar makhluk hidupnya. Jibril alias salam meminta izin kepada Nabi, maka Nabi bersabda, "Masuklah." Jibril menjawab, "Bagaimana saya masuk sementara di dalam rumahmu ada tirai yang bergambar? Sebaiknya kamu potong bagian kepalanya, atau kamu jadikan sebagai alas yang dipakai untuk berbaring. Karena kami para malaikat tidak akan masuk rumah yang terdapat gambar-gambar." Hadis riwayat Abu Dawud. Ketika Rasulullah SAW melihat korden di pintu Aisyah yang terdapat gambarnya, beliau mencabutnya dan merobeknya. Kemudian berubah raut muka beliau. Maka jelas, gambar binatang yang terlihat nyata tidak boleh dijadikan hiasan rumah ataupun digunakan sebagai pakaian. Hadis riwayat Bukhari bercerita, pernah Rasulullah SAW suatu ketika tiba dari perjalanan jauh. Ketika itu aku menutupkan rak kepunyaanku dengan sebuah tirai. Pada tirai itu terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa.
Saat Rasulullah SAW melihat tirai bergambar tersebut, beliau langsung mengambilnya seraya bersabda, manusia yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menyamai menandingi ciptaan Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka tirai itu kami jadikan 1-2 bantal. Hadis riwayat Bukhari. Nah, karena berdasarkan hadis tersebut, maka untuk tema lukisan binatang pada kalengnya, Lani tidak melukis binatang yang benar-benar menyerupai aslinya. Lani mengemas lukisannya dalam bentuk karakter lucu yang disukai anak-anak. Kak, ini aku boleh cobain? Boleh dong. Sekarang kita ngobrol-ngobrol ya. Boleh. Ini kan berarti dicat dasar dulu warna putih? Iya, dicat putih dulu. Semuanya? Iya, semua. Jadi kan untuk ngilangin mereknya itu ya. Kan banyak yang nanya, dikirain tuh dikerok. Aduh, itu agak susah juga ya. Jadi enggak, jadi aku dasarin aja dengan warna putih, tapi catnya ini jangan dicampur air, jadi supaya tebal, jadi langsung nempel kayak gitu. Nah, terus setelah diputihin baru kita bisa bikin polanya. Polanya bisa kayak gini nih Mbak, kalau aku kan pakai pensil dulu. Nah, kalau yang bisa pakai pensil dulu, abis itu baru di line dengan garis hitam. Atau kayak gini, jadi aku pakai spidol dulu, seperti yang Mbak coba ini. Oke. Nah, terus kalau mau lebih enak gambarnya, tutupnya dibuka aja. Oke. Ini jadi aku mau coba juga, kita sambil ngobrol-ngobrol, sambil cobain kira-kira. Tangannya masuk ke dalam. Oh, tangannya masuk ke dalam. Ya, boleh deh warnain apa. Oke, warnanya kira-kira apa? Terserah, ini aja deh, ungu. Oke, Oh, ya. Ini Ya, abis dicuci jangan lupa dilap dulu. Nah, terus baru habis itu? langsung. Biasanya kalau proses bikin ini Kak, satu kaleng ini butuh waktu berapa lama Kak? Berapa ya? Aku tuh biasanya kebetulan alhamdulillah aku ada karyawan 2 orang. Jadi nanti aku yang bikin pola-polanya seperti ini, nanti mereka yang ngecat kayak gitu. Nah, mungkin sehari mereka bisa bikin antara 10 sampai 20 kaleng lah. Kurang lebih seperti itu. Ini awal mulanya tuh kenapa sih Kak tiba-tiba kepikiran bikin kaleng Lani ini? Awalnya itu sebenarnya kan aku pas lulus arsitek alhamdulillah langsung kerja. Tapi terus langsung ada Christmas. Ya, siapa yang gitu tahu deh, ya kita ujian dari Iya, itu awal. dia Terus ujiannya. ya. Jadi tahun 98 tuh kena Krismon, terus jadi kantorku tutup. Kayak gitu. Terus kan jadinya aku jadi tidak bekerja lagi. Nah, terus udah keburu melahirkan, terus punya anak. Nah, terus setelah itu mau kerja yang bisa sambil jagain anak di rumah aja apa ya kira-kira gitu. Nah, terus kemudian kan aku hobinya melukis. Ya udah akhirnya nyoba-nyoba aja. Jadi media apa ya yang unik untuk dilukis gitu. Terus pertamanya kita coba-coba. Jadi pertama aku sama saudara-saudara tuh Mbak, kebetulan kita semuanya hobinya melukis. Iya, terus kita nyoba yuk bikin apa, terus kita nyoba di kayu dan keramik. Tapi seiring dengan waktu kita kan punya style lukisan beda-beda. Akhirnya kita menemukan apa ya media masing-masing gitu loh. Terus kemudian pas aku nyoba di kaleng, kan mamaku bikin kue itu banyak kaleng kental manis nggak kepake. Terus Mas coba ya aku minta, terus aku coba lukis. Ternyata pas dilukis terus ditaruh di galeri animonya, alhamdulillah bagus dibandingkan gambarku di kayu dan keramik itu ya. Terus loh kok langsung laku gitu ya. Terus aku coba lagi di kaleng, ternyata dicoba lagi alhamdulillah cepet habisnya. Akhirnya itu tahun 2000 akhirnya aku mengkhususkan kaleng, terus namanya kaleng Lani. Nah, saudara-saudaraku yang lain tetap maju juga dengan media mereka masing-masing. Gitu. Tapi ini saya masih mau ngelanjutin lagi ngerjain ini. Nah, pemirsa Muslim Masa Kini juga jangan kemana-mana, karena ini saya juga masih ngecat baru segini, masih banyak nih. Untuk itu tetap di Muslim Masa Kini ya.